Ya Allah ya Rabbana, Ya Allah ya Rabbana. Allah Allahu Allah, 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 Allah Allahu Allah. Warid ialah perasaan hati. Warid ialah perasaan hati. Hati itu tak bisa bohong ya. Kalau mulut masih bisa bohong, hati tidak. Kita ikut bicara hati atau bicara mulut? Hati. Ikuti perasaan hati. Sesungguhnya Allah sudah memberikan waris kepadamu agar engkau bisa mendekat dan masuk ke hadirat Allah. Waris ialah perasaan hati, perasaan yang mengenal dan merasakan kebesaran Tuhanmu dan merasakan kebesaran karunia Allah. Sesungguhnya Tuhanmu sudah memberikan waris kepadamu agar engkau bisa mendekat dan masuk ke hadirat Allah. Waris ialah perasaan hati, perasaan yang mengenal dan merasakan kebesaran karunia Allah. Ini kalau kita baca-baca gini, tak nampak ya, tak dapat. Udah diurai. Kalau cuma baca, semua bisa kita baca. Apa maksudnya itu? Supaya engkau bisa mendekat dan masuk ke hadirat Allah. Masuk engkau ke hadirat Allah. Coba bayangkan kita masuk ke hadirat Allah. Kalau kita sudah masuk ke hadirat Allah, aman tidak? Aman. Cuma kita yang tak mau masuk. Masuk. Sesungguhnya Tuhanmu sudah memberikan waris kepadamu agar engkau bisa mendekat dan masuk ke hadirat Allah. Waris ialah perasaan hati, perasaan yang mengenal dan merasakan kebesaran karunia Allah. Kalau tidak ada talqin zikirnya sampai mati pun dia tak kenal sama Tuhan. Kalau tidak ada mengambil dari talqin zikir, tak akan bisa dia merasakan kebesaran Tuhan. Kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan ke dalam hati satu hari, tak akan dekat dia sama Tuhan. Tak ada. Allah memberikan waris kepadamu semata-mata untuk menyelamatkan kamu. Allah memberikan waris kepadamu semata-mata untuk menyelamatkan kamu dari pengaruh benda-benda duniawi serta membebaskan kamu dari perbudakan sesuatu selain Allah. Kerja itu mudah tidak? Mudah. Mencari dunia itu mudah tidak? Mudah. Memasukkan dunia itu ke dalam hati itu mudah tidak? Betul-betul mudah tidak? Cuma kita disuruh kerja. Hukum kerja ini wajib apa harus? Makan pun makannya hukum. Makan kita makan yang minum itu apa hukum? Harus. Makan pun hukumnya harus.
Makan itu hukumnya mubah, bukan harus mubah. Makan itu hukumnya mubah. Apa yang mubah? Dibuat boleh, nggak dibuat kan nggak apa-apa. Tak apa. Mubah. Tapi disebabkan sesuatu hal apabila kau tak makan kau mati, maka jatuh wajib. Buka kitab Al-Fiqhul Islami Wadidatul Ranasi wa Ta'ala. Allah memberikan wahid kepadamu semata-mata untuk menyelamatkanmu. Diberikan dari la ilaha illallah. Lupa pada kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah tak boleh kepada kita. Kita yang boleh kepada diri kita sendiri. Allah pun dia tak mau. Tadi kita akan ada waktu baca doa. Allah akan berada. Allahumma ya mujibat da'wat, kabulkanlah segala permohonan doa kami Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, sayanglah kami Allah. Berarti kan kita yang disayang oleh Allah. Kalau Allah tak sayang, makanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu luas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Ar-Rahman? Pengasih. Ar-Rahim, penyayang. Bagi hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah, dunia akhirat dia kasih. Dunia dapat kasih, akhirat dapat sayang. Disayangi oleh Allah. Itu kan di dunia yang akhirat yang dia minta. Jadi yang pertama ini sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan wahyu kepada Muhammad dan Tuhan itu adalah ilah. Makanya kita mesti tahali. Kita mesti tahali dulu. Tahali itu memasukkan hati selain daripada Allah. Itu tahali. Sesudah tahali baru tahali. Mengamalkan yang sudah diberikan oleh Allah itu. Apa amalan yang diberikan oleh Allah? Zikir la ilaha, amalkan supaya engkau dapat terjadi. Kalau sudah engkau terjadi, berarti kau semua bermanfaat dengan Allah. Jadi tahali, terjadi tidak pernah dipisah. Nah, di dalam ilmu tasawuf yang mendapatkan tahali, terjadi secara fikih ada. Secara fikih ada. Karena dalam fikih bagaimana cara mengosongkan hatinya? Karena tidak masuk kalimat la ilaha illallah dalam kalbu itu. Maka itu wajib zikir itu diberikan oleh Allah. Pada hakikatnya Allah yang memberi. Pada akhirnya para guru. Allah memberikan wajib kepadamu semata-mata untuk menyelamatkan kamu. Allah memberikan kamu la ilaha illallah supaya kau selamat. Dunia kau selamat, akhirat kau selamat. Begitu kita mengucapkan la ilaha illallah, begitu juga sibuknya Allah mengatur segala urusan kita. Cuma kadang-kadang kita tak yakin. Iya, tidak. Kita dalam berbagai perkara begitu. Pegang terus. Jangan orang kampung undang-undang marah. Panas lepaskan apa itu? Pegang terus. Orang-orang yang sampai kehadiran Allah kepada Allah itu dia yakin. Tak makan tak masalah sama dia. Tak makan sesuatu sama yang hidangkan tak masalah sama dia. Karena pada hakikatnya bukan makanan itu yang mengenyangkan. Contoh. Ini minum, ini air. Diciptakan oleh Allah air itu siapa? Untuk kita. Berarti kasih sayang Allah itu sama manusia tidak? Cuma Allah jadikan kita, dijadikan kita ini, tapi tak dibuatnya air. Kau jadilah. Dengan daya upaya kau jadilah. Macam mana dia? Kau nak makan pakai lauk, kau boleh ikan. Kau jadikan lauk. Kau boleh ikan. Kau bentuk mereka. Mana bisa? Berarti semua itu kasih sayang Allah itu ada pada kita. Lembu itu dijadikan Allah tidak? Kambing itu dijadikan Allah tidak? Untuk siapa itu? Untuk kita. Cuma tanpa kita sadari. Ikan, buah-buah laut, kepiting, cumi, udang, semua itu untuk siapa?
kita. Allah menurunkan sampai Muhammad SAW untuk siapa? Untuk kita. Tapi sumber kita tak sampai di situ. Ini air diciptakan oleh Allah. Kita meminum membaca Bismillah. Bismillah itu zikir ya, zikir. Setelah minum itu apa yang dilakukan? Alhamdulillah. Nah, kalau kita memakai dalam minum tasawuf, apabila karena air yang tidak kenyang, sirik tidak. Jadi pada hakikatnya yang menanyakan siapa? Tapi kita tak masuk ke situ mikir kita. Tak ada pernah kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Cobalah kita udah haus-haus dibuatnya air asin semua ada tawar. Mari kita minum semua. Tapi rasa syukur kita tak ada. Waskuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepada Tuhan berkufur atas sebabmu. Nikmat apa lagi Pak? Allah memberikan wahyu kepadamu semata-mata untuk menyelamatkan kamu dari pengaruh benda-benda duniawi. Benda yang akan menjadi Tuhan. Arti Tuhan itu satukan hati. Bersatu di dalam kerendahan maka menjadi Tuhan. Makanya dalam kita berzikir, kalau datang harta benda itu semua yang datang pulang. Pulang. Datang dia dunia itulah bukan dari tujuh Allah ilahi anta maksudi ya Allah yang kau yang maksud wa ridha Allah ya Allah ya Allah itu kan benar cerita saja. Tapi itu susah Pak, bolehlah berkisah. Cuman kalau kali itu tidak senang, baru begitu. Mana mau begitu? Tidak banyak duit, itu. Kalau banyak duit, itu apa lagi Pak? Tengah susah juga kalau kita perhatikan. Susah juga, diuji oleh Allah. Tapi tidak ada untuk sekerja dengan karena kasih sayang Allah itu kepada manusia. Kalau pada kita ini macam berbulan nama dia disebut. Allah menjadikan kita itu apa? Allah memberikan waris kepadamu semata-mata untuk melepaskan engkau dari kurungan setiap kejadian. Allah memberikan waris kepadamu semata-mata untuk melepaskan engkau dari kurungan setiap kejadian dan kurungan sifat kemanusiaanmu sendiri untuk lepas landas ke alam luar berupa kemakrifatan mengenal kekuatan dan kebesaran Allah. Allah memberikan wahyu kepadamu semata-mata untuk melepaskan engkau dari kurungan setiap kejadian. Dengan la ilaha illallah lepas semua. Karena la tiada, ilaha mentiadakan yang tiada. Itu soal kalimat la ilaha. La tiada, ilaha mentiadakan yang tiada. Illallah mengisbatkan yang ada, mengisbatkan yang wujud. Siapa yang wujud itu? Allah. Illallah. La ilaha illallah. Makanya milik dulu. Barulah dapat wajib milik dulu. Ayolah milikan kita. Amalannya zikir la ilaha dalam berzikir bunyinya juga bisa datang. Ada juga waktu kita zikirnya sedap dia, tapi pikiran kita melayang-layang. Mulut kita sedang mengucapkan la ilaha illallah, tapi merasa hati itu tidak ada relasi kepada Allah. Jadi kalau sudah diberikan oleh Allah
Zikir la ilaha illallah itu peganglah benar. Lancar kaji karena ulang. Allah sudah membersihkan kita setiap malam. Setiap kita dapat sholat atau buat walaupun 3 kali dia mampu kita. Kita nak kerja, kita nak ada kesibukan segala macam. Buat 3 kali saja. La ilaha illallah. Kalau kita tak memasuki ilmu ma'rifah, berarti yang mengucapkan la ilaha illallah tadi adalah kita. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam hakikat, ke alam hakikat, berarti yang berkalam kalam itu tadi adalah kalam Allah. Kalam Allah. Berarti kalam Allah yang membersihkan diri kita. Saya tidak Allah semua kita. Tapi kalau kita tak ada ilmunya, kita juga ada ucapan la ilaha illallah. Bagaimana kau membersihkan dirimu? Berarti semuanya di bawah itu semuanya pasti ikut terlibat Allah. Memang Allah yang berperan. Kita ini kan tahu seperti wayang. Ada wayang, tak ada kalah. Mana jadi? Mana jadi? Dalam pun memegang di perannya. Dia sebagai pemeran. Wayang pun menyemati. Kita ini menyemati. Karena ada hayat yang dalam diri ini maka kita hidup. Hayat tadi adalah Allah punya. Ada ayat Allah pada diri. Berarti akan hiduplah diri. Sudah? Ada dan ada juga ilmu Allah juga pada diri yang dianugerahkan oleh Allah juga. Dan ada juga kalam Allah pada diri. Maka dengan kalam Allah itu kita berzikir. Kali la ilaha illallah. Kalam Allah. Maka di sini dia ada tambahan di sini membersihkan, mengosongkan dia. Kalau sudah kosong selain daripada Allah, baru dia pahami mengamalkan, diamalkan dulu sampai dia sampai ke tingkat rasa. Kalau sudah didapat ke tingkat rasa, otomatis insya Allah dia akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang dihantarkan oleh Allah. Sedang dia berjalan itu datang ilmu itu beritahu kepada dia. Datang Allah beritahu kepada dia. Ini begini maksudnya, ini begini. Diajarkan oleh Allah. Jadi kalau orang-orang sudah seperti itu, dia Allah yang langsung ajar dia. Maka orang seperti itu hati-hati dekat sama dia. Hati-hati dekat sama dia, jaga prinsip dan jaga adat dia. Karena cakap dia itu sudah tidak cakap dia lagi, paham kan? Cakap dia itu bukan cakap dia lagi, karena dia sudah berhakikat kepada Allah, sudah dekat dia sama Allah. La taharapun daratan illa biiznillah dalam berasal dari rahmat tanpa izin Allah. Beberapa cahaya keimanan zikir, keyakinan merupakan kendaraan yang mengantarkan hati manusia kepada Allah. Zikir adalah kendaraan hati untuk menuju kepada Allah. Selain daripada kita, karena arti zikir itu adalah ingat. Beberapa cahaya keimanan zikir keyakinan. Zikirnya tapi tidak yakin sampai tidak ada Allah. Zikirnya tapi tak yakin, cuma zikir saja, tapi tak yakin paham berkali Allah. Berarti itu keyakinan. Beberapa cahaya keimanan zikir keyakinan merupakan kendaraan yang mengantarkan hati manusia kepada Allah untuk menerima segala rahasianya. Dengan adanya zikirnya Allah memberikan rahasia kepada kita. Yang diberikan lagi oleh Allah, Ma'alul Malik. Allah berkendak dengan segala hatinya. Tak semua juga yang didapatkan oleh yang didapatkan oleh manusia itu. Berarti Allah memberikan sesuatu itu melihat daripada sisi hatinya. Ini kalau kasih orang ini cuma lewat. Apa nak tahu? Aku apa dunia? Kalau dunia berarti kau cuma dapat saja. Kalau aku dunia kau dapat akhirat. Maka jauhkan kita dalam sel perjalanan ini. Dalam kitab Fatwa kali. Sel perjalanan ini dunia dia adalah akhirat dia adalah. Dunia dia adalah akhirat dia adalah. Karena akhirat juga makhluk. Dunia juga makhluk. Yang mau dia siapa? Allah. Kalian sendiri berada di dalam Allah. Itulah kajian tak bisa kita ikut dari Mahmudah Kutubil Alami Wali Kutub Sultan yang Marawan
sultan dari para wali, raja para wali, di atas semua wali-wali itu tidak itu. Ada 3 iktibar mengenai wahid yang diberikan kepadamu, kepada manusia. Ada 3 iktibar mengenai wahid yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, agar kamu merasa ringan melakukan ketaatan kepadanya. Bagaimana? Berarti kalau yang belum ada wiridnya, bagaimana mendapatkan wahid? Sedangkan jadi ada 3 iktibar mengenai wahid yang diberikan kepada manusia. Pertama, agar kamu merasa ringan melakukan ketaatan kepadanya. Mana ringan? Berarti belum dapat wahid. Karena wiridnya belum sempurna. Kalau sudah sempurna wiridnya, berarti wahid sudah dapat. Sempurna wirid dulu, baru dapat wahid. Wirid itu adalah amalan terus. Wahid hasil daripada wirid. Di dalam wirid tadi kita bersaksi kepada Allah, bersama kita dengan Allah. Ketika ada wahid, berarti kita langsung cepat proses itu apa? Karena doa kita bukan kita memakai kalam kita. Maka harus kita mengulangkan Allahumma ya qadiyal hajat, Allah yang mengatur segala. Karena Allah itu yang mengatur hajat. Kalau lagi kita Allahumma ya qadiyal hajat, tak pernah ada aku yang mengatur hajat, mana bisa? Makanya harus ada jamaah Allahumma ya qadiyal hajat, Allah yang mengatur segala hajat. Ada 3 iktibar mengenai wahid yang diberikan kepada manusia. Pertama, agar kamu merasa ringan melakukan ketaatan kepadanya. Apabila kita sudah ada merasa ringan untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka kita sudah dapatlah peringkat wahid tadi. Ringan. Makanya kajian semalam itu yang baru Selasa semalam tentang masalah apa sebenarnya? Tidak ada rasa menyesal kalau tidak mengamalkan amalan zikir. Tak ada rasa menyesalnya. Berarti pintu hatinya sudah tertutup. Tapi kalau ada nyesal dia, masih ada imam lagi. Makanya besok kalau hati kita, misalnya waktu buka semua, lembaran-lembaran dibuka. Ternyata dalam hati kita terdapat 1 kalimat imam lagi. Maka Allah selamat kita. Allah patut juga kita dalam surga. Walaupun sudah direjam dalam api neraka. Tapi kalau ini terus tidak. Kalau ini terus la ilaha illallah. Tapi yang mengucapkan kalam ini bukan kalam dia. Dia yang mau Allah ini. La ilaha illallah. Bukan kalam dia. Yang dikehendaki oleh Allah itu adalah la ilaha illallah. Kalam dia. Karena dia punya kalam, kita tak punya kalam. Itulah perbedaan. Makanya kalau kita buka di dalam ilmu tasawuf di dalam majelis-majelis fikih, ya jauhlah pertentangan. Pasti mentok. Arti mentok itu dia mengaku bahwasanya kalam itu dia punya. Kalam itu Allah punya. Dianugerahkan karena Allah itu bersifat kasih sayang. Diberikan kepada kita. Kalam itu diberikan kepada kita. Dengan kalam itulah kita mengucapkan segala yang sesuatu. Jadi kalau kita sudah memakai dalam Allah, semua kita diserah kepada Allah. Kalam Allah, hayat Allah, ilmu Allah, sama Allah. Tapi kalau siapa itu? Ya, kalam Allah. Dia yang memandang tidak ada rasa tidak dia. Macam mana kita memandang sedangkan kita mata kita berucap mengenai Allah? Mana bisa? Pandangan batinmu, pandangan basirah, bukan pandangan yang di sini. Yang mengenal Allah itu bukan melalui pandangan ini, melalui pandangan basirah, bukan pandangan basar. Pandangan basar dia tidak melihat, pandangan basirah tidak melihat. Jadi kalau kita pandangan
Ini kita pikir nih. Kita benar apa? Karena kita pandang dari dalam Musa tadi. Kalimat la ilaha illallah itu nampak itu kan? Karena tahu. Berarti pandangan dasar atau pandangan basirah? Tapi kadang kita pikir itu tapi kita hayati. Coba sesuatu semua itu coba dihayati pelan-pelan. Dihayati, berarti kalam dia yang membersihkan. Waktu kita buat kalimat dari bawah kan, sampai kubur. Berarti dari bawah ini sampai kubur dibersihkan Allah. Berarti kalimat dia yang bernama turun lagi ilaha. Berarti Allah kita bersihkan lagi. Illallah, hanya aku ada kata Allah. Kasihlah aku pada engkau, aku yang membersihkan dirimu. Karena nama aku ada pada dirimu. Ada yang nama aku dalam kalbumu, tapi tidak akan engkau selamat. Kalau tidak ada nama aku dalam kalbumu, bagaimana kita bisa selamat? Dengan adanya kalbu, dengan adanya nama Allah dalam kalbu kita, maka kita nanti tenang di alam kubur. Dengan adanya asma Allah itu dalam kalbu kita, maka tenanglah kita di dalam mahsyar. Dengan adanya asma Allah, nama Allah dalam kalbu kita, maka tenanglah kita waktu dimisan. Ditimbang. Maka kita bersyukur, ditimbang kita berkata dengan bumi dengan satu timbangan mana jauh lebih dekat? Maka jauh lebih dekat dari mana ilaha? Waktu istirahat. Dengan adanya nama dia, kenapa kan secepatnya kita menyeberangi hingga suatu mustaqim? Tapi kalau nama dia dalam kalbu kita, mana mungkin kita yang bertanya-tanya? Nah, makanya dalam prinsip orang berkurban, kita masuk sedikit berkurban, ada manusia ini yang dia berpikir seperti ini. Aku tak mau lah koleksi lembu sama Pak Yusuf. Nanti dalam saat waktu kami naik lembu nanti waktu berdiri suatu mustaqim itu, aku tak mau paling belakang, aku tak mau di tengah nanti jepit. Dia memikirkan itu rasional, tak bukan begitu. Itu orang yang tak mengaji gitu lah. Dia berpikir rasional bahwasanya yang berkorban satu ekor lembu dari orang itu nanti kita dinaikkan oleh Allah nanti. Bukan begitu. Itu pemahaman rasional dia berpikir seperti ini. Aku tak mau satu lembu sama dia. Kenapa? Aku tak tahu begitu. Dalam pemikiran manusia yang tak tahu keadaan diri. Tapi kalau kalian tahu yang diambil oleh Allah dari hakikat kurban itu adalah ketakwaan kita. Ini kurban, kita bayar. Terima tak kurban? Mau tak terima? Maka buka kita tidak orang jadi. Apabila benar sembahyangmu, maka semua amal diambil, dihitung semuanya, diperlihatkan semuanya. Tapi apabila tak betul sembahyangmu, maka semuanya akan dipulang kembali, termasuk kurban. Makanya untuk menuntut ilmu ini adalah wajib mendapatkan harus. Tak dapat kita beribadah itu kita sudah betul. Jadi gitu ya, sesungguhnya Tuhan itu untuk memberikan. Tuhan itu sudah memberikan wahyu kepadamu agar engkau bisa mendekat dan masuk pada Allah. Dengan la ilaha illallah kita bisa masuk pada Allah. Ada lagi. Makanya kita perlu zikir kepada Allah, amalkan, pegang kalimat la ilaha illallah sampai terungkap tidak kita lagi tadi. Sampai nanti sudah di sini di akhir nafas kita, nyawa kita, jangan lepaskan la ilaha illallah. Apapun ujiannya, maka diamalkan sekarang. Kenapa nanti datang? Kalau tidak amalkan, bagaimana mau datang? Ada amal, ya minimalnya seminggu sekali menjadi. Berapa seminggu, 2 kali seminggu sekali menjadi. Ini kalau sudah lama tidak datang, cuma nanti. Kita
Ambil tadi semalam ya, kita tak usah minta kaya, tapi mintalah cukup. Tak usah minta senang, mintalah tenang. Kalau sudah tenang, senang itu. Kalau sudah cukup, kaya itu. Kaya tak ada cukupnya. Kaya tak bercukup lagi. Tapi kalau cukup, jauh dari berkaya. Kepingin kita ini, kepingin kita ini, kepingin kita ini. Minta cukup sama Allah. Allah cukupkan kebutuhan Allah. Makanya dalam buku berjemaah itu, Abah Hanum sudah tahu. Aku mati besok kemana dengan saya? Aku mati besok, mana bisa ada jumpa aku? Kutinggalkan ini amalan, buat. Inilah yang aku amalkan. Aku juga bisa dikagumi oleh orang lain. Bukan aku bisa dikagumi, tapi aku dikagumi oleh penduduk langit dan bumi karena aku mengamalkan apa yang sudah diajarkan kepadaku. Allah sudah berikan risalah tentang la ilaha illallah kepadaku, maka aku berikan kepada kalian. Amalan berikan kepada kalian. Amalkan. Sebab kita pada dewan cobalah tes sekali ada waktu ya latih itu. Buatlah dibuat halaman kita sekali sendiri buat jalan itu. Buat kita 2000 dalam satu malam, dalam satu minggu dalam satu malam itu 2000. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Benar kan? Bawa tidur apa? Ya Latif, ya Latif, ya Maha-Maha, ya Maha-Maha. Semoga Allah berikan kita yang sifat pemahaman dan mudah supaya kita rezeki pun lembut, tak terasa Allah. Kita kan masih hidup di dunia banyak kebutuhan, banyak yang kita cari dunia. Tak bisa kita mungkiri. Sibuk kita saling kemari pun ada bukan. Misi perut pasti entahlah dengan anak dan istri kita. Tapi yakinlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya aku yang ada kepadamu. Kau Tuhanku, aku Tuhanku. Ia dan aku lah ia nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu juga aku menyembah. Bersembah kita tidak, bersembah kita tidak. Jangan lepaskan zikir yang sudah ditakdirkan kepada kita. Itu kuncinya. Pegang terus lagi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.